5 fakta menarik tari piring, mulai dari sejarah hingga maknanya. Tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini menampilkan atraksi tari dengan menggunakan piring. Hebatnya, para penari akan mengayunkan piring di tangan mereka, sambil mengikuti irama, dengan gerakan yang teratur, tanpa ada piring yang terjatuh, atau terlepas dari tangan. Seperti apa fakta-fakta menarik tarian khas daerah Minangkabau ini? Simak penjelasannya berikut. Berikut ini 5 fakta menarik tentang tarian khas Sumatera ini. 1. Asal-usul. Tari piring merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau, yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, atau abad ke-12. Menurut sejarah, tarian tradisional ini berasal dari wilayah Solok, Sumatera Barat. Tarian ini awalnya ditujukan sebagai ritual mengucap rasa syukur terhadap dewa-dewa atas hasil panen yang berlimpah. Ritual ini dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan. Sesaji itu diletakkan di atas piring dan dibawa ke hadapan dewa sembari menari dan meliuk-liuk. Memang, pada masa itu, masyarakat Minangkabau belum mengenal Islam. Maka, tarian ini pun diperuntukkan sebagai tarian persembahan kepada para dewa. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tari piring pada kala itu juga dianggap sebagai ritual untuk memohon perlindungan dewa agar masyarakat terhindar dari mara bahaya. 2. Tari piring setelah masuknya Islam. Setelah agama Islam masuk dan masyarakat Minangkabau mengenal Islam, tari piring tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi mengalami pergeseran fungsi dan makna. Tarian ini tidak lagi ditujukan sebagai ritual terhadap dewa-dewa, melainkan digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Tarian khas daerah Minangkabau ini pun kemudian banyak ditampilkan pada acara-acara keramaian atau perhelatan besar. Adapun acara-acara tersebut, seperti acara kerajaan, penobatan gelar penghulu, penobatan gelar pendekar, pesta perkawinan, ritual kelahiran, acara masa menuai, mendirikan rumah gadang, pembukaan acara adat, hingga penyambutan tamu-tamu kehormatan. 3. Gerakan tari. Gerakan-gerakan dalam tarian ini diambil dari gerakan proses pertanian yang dahulu dilakukan masyarakat. Kemudian, berkembang dengan mengambil gerakan-gerakan dari langkah dalam silat Minangkabau atau yang disebut silek. Pada umumnya, tari piring dibawakan oleh penari dengan jumlah yang ganjil, antara 3 hingga 7 orang. Para penari mengenakan pakaian adat dengan nuansa cerah, seperti merah dan kuning keemasan, yang dilengkapi dengan tutup kepala. Penari akan mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring atau 2 cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Di akhir tarian, piring-piring yang dibawakan oleh para penari ini biasanya akan dilemparkan ke lantai. Kemudian, para penari pun menari di atas pecahan-pecahan piring tersebut. 4. Diiringi lantunan alat musik tradisional. Dahulu pada awalnya, tarian hanya diiringi lantunan alat musik tradisional, seperti rebana dan gong. Selanjutnya, tarian ini juga diiringi dengan alunan musik khas Minangkabau, yaitu talempong dan saluang. Di masa sekarang, tarian ini semakin berkembang dengan diiringi alat musik modern seperti keyboard. 5. Jenis tari piring. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Institut Seni Budaya Indonesia, menunjukkan bahwa bentuk dan gaya tari piring dipengaruhi oleh letak geografis. Sehingga, setiap wilayah memiliki ciri khas tariannya tersendiri. Di daerah perbukitan atau daerah ketinggian seperti di daerah Luhak, tempat asal suku Minangkabau, gerakan tarian cenderung bervolume lebar. Posisi badan penari cenderung membungkuk dengan pola langkah yang agak lebar. Piring yang digunakan adalah piring makan. Di kawasan Luhak Minangkabau, tarian yang populer seperti tari piring lawang, rantak tapi, padang magek, koto anau, dan saniang baka. Sedangkan di daerah rantau atau pesisir, seperti pantai bagian barat Pulau Sumatera atau Banda Sapuluah, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Pasaman Barat, hingga ke pantai Ayabangi, gerakan tari piring lebih cenderung bervolume agak kecil dan sedang. Posisi badan penari tegak, tidak terlalu rendah dengan gerakan yang lebih lincah dan terkesan ringan. Piring yang digunakan pun adalah piring berukuran kecil.
Tari piring yang cukup populer di daerah rantau atau pesisir adalah tari piring lumpo. Pauh, Pariaman, Bayang, Painan, dan Indropuro. Itulah fakta-fakta menarik yang perlu kita ketahui mengenai tarian khas Minangkabau ini. Sekian, semoga menambah wawasan untuk kita semua. Amin.